Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Putra Meliasen dengan NIM 3424101. Saya berasal dari Universitas Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan program studi Komunikasi Penyiaran Islam dari Fakultas Usuluddin Adab dan Taqwa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat abad modern 2 yang mencakup idealisme, materialisme, dan positivisme. Di mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Muhammad Syamsul Huda S. Phil M. Hum. Langsung saja materi filsafat abad modern 2. Yang pertama ada idealisme. Idealisme adalah pemikiran yang berpandang bahwa kenyataan yang hakiki adalah kenyataan yang bersifat ide atau roh. Dua bentuk dari idealisme adalah idealisme metafisik dan mengandung konsep tentang idealitas dan realitas, serta idealisme epistemologi yang meyakini bahwa objek tertentu atas persepsinya. Dari pengertian ini, idealisme berlawanan dengan materialisme secara metafisik dan berlawanan dengan realisme secara epistemologi. Sebelum pemikiran idealisme muncul, telah dikenal pemikiran Immanuel Kant. Kant menemukan bahwa terdapat realita di dunia kesadaran subjek yang disebut noumena. Realitas ini berada di luar cangkupan realita, di luar kesadaran subjek yang disebut noumena. Realitas ini berada di luar cangkupan indera manusia dan di luar jangkauan kemampuan rasio manusia. Pemikiran idealisme berusaha menyingkap noumena. Selanjutnya, idealisme juga menganut ajaran bahwa realitas ini terdiri atas roh-roh, yaitu sukma atau jiwa, ide-ide, pikiran, sejenis dengan itu. Dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia, aliran idealisme memiliki peranan penting loh. Plato menyatakan bahwa alam cita-cita adalah kenyataan yang sebenarnya. Dalam filsafat barat, dia menjelaskan dalam bentuk ajaran murninya. Alam nyata yang terdapat dalam ruang ini hanyalah wujud bayangan saja dari alam idenya. Sifat kerohanian menggambarkan alam ide sebagai sesuatu tenaga yang dapat di dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda tersebut. Hal ini disampaikan oleh Aristoteles. Aliran idealisme dapat berkembang sepanjang masa dan tidak pernah hilang sama sekali. Aliran idealisme dapat berkembang sepanjang masa dan tidak pernah hilang. Karena menurut Plato, kata ide dalam idealisme memiliki arti dunia dalam jiwa. Pandangan ini lebih menekankan hal-hal bersifat idealisme yang memiliki arti, yaitu dunia dalam jiwa, dan menyampingkan materi dan fisik. Realitas tersendiri dijelaskan dengan gejala-gejala psikis, roh, pikiran, mutlak, bahkan berkenan dalam materi. Pemikiran dasar dari aliran filsafat idealisme ini bersumber filsafat kritisismenya Immanuel Kant. Para tokoh aliran ini menggunakan dasar pemikirannya pada tahun 1762 sampai 1814. Fichte adalah penganut idealisme subjektif. Dia merupakan murid dari Kant. Pandangan filosofis idealisme dapat dilihat pada cabang-cabang filsafatnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, kajian ontologi. Penampakan yang dilihat dari panca indera dan di dunia realitas yang diterima melalui kecerdasan akal, pikiran, mind adalah sebagai realitas dalam idealisme. Sedangkan kajian epistemologi, proses mengetahui terjadi dalam pikiran. Manusia memperoleh pendapatnya, pengetahuannya dari proses berpikir. Manusia juga memperoleh pengetahuannya melalui intuisi loh. Berapa filsuf idealisme percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali. Terakhir ada kajian aksiologi. Terdapat dua macam jagat raya, yaitu makrokosmos, jagat besar, dan mikrokosmos, jagat kecil.
dunia akar pikir absolut dengan sebagai makrosmos, sementara bayangan dari apa yang sejatinya adalah bumi. Dan pengalaman-pengalaman senorinya idealisme adalah kajian-kajian aksiologi menekankan pada hakikat nilai. Ada tokoh-tokoh aliran idealisme. Yang pertama Plato dari 477 sampai 374 sebelum Masehi. Kedua Pascal dari 1623 sampai 1662. Selanjutnya ada D.G. Fichte dari 1762 sampai 1914 sebelum Masehi. Dan terakhir ada F.W.S. Schelling dari 1775 sampai 1854 Masehi. Berkeley telah menunjukkan kelemahan-kelemahan terpokok yang melekat pada representasionisme. Jika semua yang kita peroleh adalah ide-ide dan tiada lain kecuali ide-ide, bagaimanakah di dunia ini kita akan dapat mengadakan pertandingan antar ide dengan apa yang diwakilinya? Artinya, bagaimana mungkin semua yang dapat kita ketahui adalah ide-ide kita yang kita katakan merupakan salinannya hanya sendiri. Tetapi karena kita tidak dapat bergerak keluar dari ide-ide, maka kita tidak akan dapat benar-benar mengetahui bahwa ide tersebut merupakan salinan sesuatu. Juga kita tidak dapat mengetahui kecuali adanya ide-ide. Pandangan yang demikian ini dengan sangat mudah mengarah kepada salah satu bentuk subjektivisme atau idealisme. Jika tidak ada sesuatu yang dapat kita ketahui kecuali ide-ide kita tidak dapat mengetahui bahwa ada sesuatu atau seseorang yang lain. Di alam semesta yang berada seorang diri sejauh menyangkut pengetahuan tentang diri-diri yang lain. Hasil pandangan semacam ini dikenal sebagai solipisme. Berkeley menarik kesimpulan bahwa hanya ide-ide itulah yang nyata dan yang menyebabkan adanya ide ialah tangkapan yang dilakukan oleh akal kita atau oleh Tuhan. Meski penganut idealisme modern menerima banyak di antara analisa tentang pengetahuan yang dilakukan oleh Kant, seperti yang telah diuraikan di atas, tapi kita penganut idealisme modern tetap menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya das Ding an sich sama sekali tidak ada, sebab yang ada hanyalah ide-ide. Pada intinya yang ada hanyalah ide-ide. Yang selanjutnya materialisme. Materialisme istilahnya itu berasal dari bahasa Latin yang yakini materia yang berarti materi. Seperti telah disinggung di atas, materialisme adalah paham fisik filsafat yang melihat segala sesuatu berasal dari materi. Materialisme dengan demikian tidak menerima adanya realitas spiritual seperti Tuhan atau mengganda yang transenden. Materialisme modern sebagaimana yang kita pahami mengatakan sebagai berikut. Pola organisme materi ada lebih dahulu daripada organisme orang yang hidup, berjiwa serta berarah tujuan. Yang belakang ini muncul secara perlahan-lahan yang hanya sebagai akibat suatu perkembangan secara evolusioner yang berliku-liku. Prinsip fisika dan kimia pasti dapat diterapkan, meskipun secara tidak memandai, pada tingkatan makhluk hidup. Hal-hal yang bersifat anorganis dan organis merupakan satu satuan penyusun pada tingkat-tingkat yang berbeda, yang dapat dikatakan tingkat-tingkat yang lebih rendah dan yang lebih tinggi, dalam arti bahwa sistem material organis tersusun secara tinggi dan lebih berliku-liku yang menunjukkan tanda-tanda gerak-gerak yang baru. Materi yang tersusun semacam itu membuka jalan bagi tingkatan-tingkatannya. Materialisme mengambil hasil-hasil ilmu peningkatannya ke dalam prinsip-prinsip yang umum dan menerimanya sebagai prinsip-prinsip kefilsafatan yang dianutnya. Dengan demikian bahwa bahan-bahan penampang bagi materialisme ialah hasil-hasil
ilmu modern. Dikatakan bahwa istilah materi hendaknya dipakai untuk hal-hal yang bersifat material, baik yang bersifat makroskopis dan bersifat makroskopis. Dan inilah hal-hal yang bersifat lestari suatu kerangka ruang dan waktu. Selanjutnya ada materi positivisme. Dalam salah satu aliran filsafat, ada juga yang dinyatakan oleh aliran filsafat positivisme yang didirikan oleh Auguste Comte dari 1798 sampai 1857. Aliran filsafat positivisme ini sering disebut juga paham empiris kritis yang menyatakan bahwa pengamatan adalah teori berjalan beriring serta menekankan pandangannya pada hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Pengaruh positivisme dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern dapat dilihat dalam semangat penyelidikan ilmiah yang digalakan olehnya, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam kemajuan teknologi dan pemahaman kita tentang dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan modern sangatlah dipengaruhi oleh pandangan positivis ini, karena metode ilmiahnya sangat ketat yang melibatkan observasi, eksperimen, dan verifikasi empiris telah menjadi inti dari perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pemisahan yang tegas antara sains dan agama juga menjadi ciri khas dari pemikiran ilmiah modern, di mana agama seringkali dianggap sebagai dominan yang berbeda dan tidak dapat diverifikasi secara empiris. Namun pengaruh positivisme juga mengandung pertanyaan-pertanyaan filosofis kritis tentang sifat ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengaruh positivisme dalam ilmu pengetahuan modern sangat signifikan dalam aspek epistemologis, yaitu cara manusia mendapatkan dan memahami pengetahuan. Pandangan epistemologis yang digunakan dalam ilmu pengetahuan modern berdasarkan prinsip-prinsip positivisme memiliki implikasi yang mendalam dalam pemahaman kita tentang sifat dan batasan pengetahuan. Yang pertama, penekanan pada fakta dan data empiris. Dunia positivisme dibatasi pada hal-hal yang bisa dilihat, diukur, dan dianalisa dan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Penekanan pada fakta dan data empiris menjadi sebuah hal yang dominan dan harus dilaksanakan sebagai dasar dari sebuah pengetahuan yang sah. Penekanan pada keobjektifan, positivisme juga menekankan pentingnya keobjektifan dalam ilmu pengetahuan modern. Keobjektifan yang ini mengacu pada pengamatan dan analisis yang bebas dari pengaruh atau bias pribadi. Selanjutnya, positif konstruksi melampaui yang negatif, yang positif dan relatif juga menggantikan teknologikal dan metafisikal suatu adalah relatif. Dengan demikian, pandangan epistemologis yang dipengaruhi oleh positivisme telah menciptakan landasan filsuf bagi metode ilmiah yang ketat, penekanan pada bukti empiris dan keobjektifan dalam ilmu pengetahuan modern. Pengaruh filsafat positivisme terdapat perkembangan ilmu pengetahuan modern memiliki implikasi epistemologi dan teologis yang signifikan. Epistemologi mengacu pada teori pengetahuan, sementara teologi berkaitan dengan pemahaman tentang Tuhan dan agama. Juga beberapa filsuf dan ilmuwan telah mempertanyakan batasan-batasan positivisme serta kecenderungannya untuk mengabaikan aspek-aspek subjektif dalam penelitian. Mereka menjangkau pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antara fakta dan teori. Peran paradigma ilmiah dalam konstruksi pengetahuan dan implikasi etis dari penelitian ilmiah tidak hanya berbatas pada perkembangan ilmu saja, karena pengaruh positivisme memiliki implikasi yang mendalam berkaitan dengan teologi. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan yang tegas antara sains dan agama.